Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan, bersaudara di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Jerry Adu, dalam program seperti biasanya, ilustrasi khotbah Kristen lucu dan kocak. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini saya mengangkat sebuah tema, jemaat mati gara-gara pendeta. Sebuah cerita yang lucu dan menarik bagi kita dengan tema jemaat mati gara-gara pendeta. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada sebuah cerita di kota Kupang, cerita mengenai ada seorang pendeta dan seorang jemaat. Ada seorang jemaat bernama Lipus, biasanya orang Kupang memanggil dengan nama Ipu. Lipus ini atau Ipu ini sedang sakit parah di rumah sakit. Jadi keluarga akhirnya menyampaikan berita tentang sakit daripada Filipus atau Ipu ini kepada pendeta mereka untuk datang berdoa. Dan seperti biasa, sang pendeta datang ke rumah sakit untuk berdoa untuk Ipu atau Filipus tadi. Dan seperti biasa, pendeta berdiri di samping orang yang sakit, dalam hal ini Filipus atau Ipu ini. Waktu pendeta ini mau berdoa, tiba-tiba Lipus atau Filipus ini atau Ipu ini punya napas mulai terasa sesak dan dia mulai gemetaran. Begitu dan seperti gelisah ingin mati begitu. Lalu pendeta dalam keadaan seperti itu tidak jadi berdoa. Tapi pendeta itu bilang, wow kasihan, ini mungkin dia sudah sampai pada napas terakhir. Jadi dia bilang kepada keluarga, tolong kasih dia ini, kertas dan bolpen. Jangan sampai dia mau tulis pesan terakhir. Dan benar sekali, dalam keadaan sedikit gemetar, Filipus tidak bisa lagi bicara. Napasnya tersengal-sengal, nafasnya sesak. Rasanya dia sudah tidak mau bicara atau tidak bisa bicara lagi. Akhirnya pendeta menyerahkan sebuah bolpen dan sebuah kertas. Lalu singkatnya pendeta menunggu Filipus ini menulis. Jadi Filipus mulai menulis dengan gemetar. Seolah-olah mengatakan ini pesan terakhirku, dia tulis. Pendeta itu terus. Dan ketika tiba-tiba dalam keadaan dia menulis, Filipus akhirnya mati. Lalu tiba-tiba Filipus ketika dia mati, dia masih memegang surat atau nota yang dia tulis itu. Sambil dia sebelum dia mati, dia serahkan ke pendeta, tiba-tiba dia mati. Nah, saudara, ketika dia mati, pendeta ini mungkin karena mulai panik, apalagi keluarga sudah menangis, berteriak, Filipus, kenapa engkau mati, Filipus? Pendeta ini karena panik, lalu pendeta ini ambil kertas itu, lalu menyimpan atau memasukkannya kertas itu ke dalam sakunya, tanpa membaca. Dan 3 hari kemudian, Filipus akan dimakamkan, dipimpin oleh pendeta yang sama. Pada saat pendeta itu memimpin ibadah pemakaman, pendeta berkhotbah memimpin ibadah pemakaman dengan masih rasa sedih di hati pendeta ini. Namun ketika pendeta ini selesai berkhotbah dan peti jenazah mau ditutup karena akan diantar ke tempat pemakaman, pendeta ini baru ingat bahwa waktu Filipus mau mati, dia sedang menulis sebuah nota atau sebuah surat kecil yang dia taruh di saku celananya. Lalu pendeta itu berkata, ada surat dari almarhum Lipus. Begitu pendeta itu membuka surat itu, pendeta itu jatuh pingsan, saudara-saudara. Rupanya jemaat panik, jemaat lari menolong pendeta itu. Di tangan pendeta itu masih memegang surat dari Filipus
saat Filipus itu meninggal. Ternyata surat itu menulis seperti ini, saudara. Pendeta, tolong berdiri ke sana sedikit. Sebab beta pung selang oksigen, Pak Pendeta ada injak. Jadi kesimpulannya, Filipus mati bukan karena pendeta berdoa, tapi pendeta menginjak selang infus atau selang oksigen. Sehingga Filipus mati sesak napas. Bukan karena dipanggil Tuhan, tapi selangnya diinjak oleh pendeta. Jadi pendeta ini pikir Filipus mati karena dipanggil Tuhan. Kedua, pendeta ini berpikir Filipus mati karena memang sudah ajalnya. Ternyata gara-gara pendeta yang injak dia punya selang oksigen sehingga dia mati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dari cerita ini sebenarnya Filipus belum mati, tapi gara-gara pendeta terlalu semangat berdoa sehingga pendeta menginjak selang oksigen. Jadi Filipus mati gara-gara pendeta. Saudara, dari cerita ini saya jadi teringat ayat Alkitab di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Dikatakan begini, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15 berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu, kata Alkitab, bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Saudara, dari ayat ini sedang menyampaikan bahwa sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang anak Tuhan, kita harusnya menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Sekali lagi, ilustrasi tadi lucu. Orang itu sebenarnya tidak mati. Tapi gara-gara pendeta mau berdoa, akhirnya pendeta itu menginjak selang oksigen dan jemaat mati karena pendeta. Mungkin kita tidak melakukan hal bodoh seperti pendeta itu, tapi banyak kali kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, kita telah membunuh banyak orang. Khususnya mereka yang belum percaya kepada Yesus. Kita telah menjadi sak batu sandungan. Sebenarnya mungkin mereka mau kenal Tuhan. Tapi lihat sikap kita, lihat tutur kata kita, dan lihat perilaku kita. Akhirnya banyak orang tersandung. Orang mau datang pada Tuhan, tapi karena perilaku kita, sikap kita yang tidak jadi berkat, akhirnya orang tidak bisa datang pada Tuhan. Kita menjadi batu sandungan dan bukan berkat. Nah, dari Matius pasal 5 tadi, kita belajar bahwa berbicara mengenai garam atau menjadi garam dan terang dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ingin para murid dan juga orang percaya melalui kehidupannya dan kehidupan orang percaya harusnya menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Sekali lagi, harusnya orang percaya menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Sehingga dapat mempengaruhi orang lain di luar sana, di dunia sana, untuk dapat mengenal Allah dan memuliakan Allah. Para murid dalam konteks ini disebut juga dengan gereja, atau tepatnya alat untuk bersaksi atau alat untuk menjadi berkat kepada dunia. Tapi kalau kita mau jujur, faktanya masih ada gereja, masih ada para pengikut, bahkan para hamba Tuhan yang katanya pengikut Kristus, namun kurang menyadari kehadiran mereka di tengah-tengah dunia. Mereka menjadi sak, mereka menjadi batu sandungan karena mereka menjadi serupa dengan dunia. Tidak ada perbedaan antara hidup anak Tuhan dan orang dunia. Sehingga orang tidak lagi bisa membedakan mana anak Tuhan
dan mana bukan. Akhirnya kita bukan hanya tidak jadi berkat, tapi kita menjadi batu sandungan. Di mana ada banyak orang yang menyebut anak Tuhan, menyebut hamba Tuhan, menyebut orang Kristen, namun terlibat dalam dosa-dosa moral, jatuh dalam persinahan, pencuri, penipu, putar balik, dan banyak hal yang mereka lakukan yang tidak memuliakan Tuhan. Seperti misalnya ada pendeta yang selingkuh, pendeta yang tidak jadi berkat, anak Tuhan yang kelihatan melayani tetapi selingkuh jalan terus, dosa jalan terus, berzina jalan terus, main judi jalan terus. Itu adalah hal-hal yang membuat kita tidak jadi berkat, namun kita menjadi batu sandungan. Tidak jujur, dan masih banyak lagi. Akibatnya, orang tidak bisa lihat Tuhan dalam hidup kita. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Di mana seharusnya hamba Tuhan, anak Tuhan, orang Kristen adalah orang yang harusnya jadi contoh dan teladan yang baik. Dan menjadi alat berkat bagi banyak orang. Dan dapat menerangi kegelapan dunia. Tapi kenyataannya sekali lagi sebaliknya yang menjadi perilaku akhirnya menjadi batu sandungan di dalam kehidupan dan di dalam dunia yang berdosa ini. Saya teringat dengan kata-kata Mahatma Gandhi, seorang tokoh India yang luar biasa. Mahatma Gandhi pernah berkata, "Saya suka Kristus, tetapi saya tidak suka kekristenan." Sekali lagi, Mahatma Gandhi dalam cerita hidupnya katanya dia sebenarnya mau jadi orang percaya. Tapi dia menulis dalam sebuah biografi atau buku catatannya, dia mengatakan, "Saya suka Kristus, saya suka Yesus, tapi saya tidak suka dengan kekristenan." Kata-kata ini sungguh satu teguran keras bagi kita orang Kristen. Di mana lewat kehidupan kita dalam beretika, berkata, tingkah laku, cara berpakaian, etos kerja, dan lain-lain, kita justru menjadi batu sandungan. Sehingga orang banyak tidak bisa menerima Kristus, bahkan menolak Kristus gara-gara kita. Mari kita sama-sama belajar agar lewat hidup kita orang diberkati dan orang mengenal Yesus. Sehingga tidak ada Mahatma Gandhi yang lain yang akhirnya menolak Yesus karena kehidupan orang Kristen yang tidak menjadi berkat alias menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kembali pada cerita lucu tadi, pendeta, gara-gara pendeta jemaat mati. Pendeta itu tidak bermaksud untuk membuat jemaat itu mati, tapi karena salah melangkah akhirnya dia menginjak selang oksigen dan jemaat itu meninggal. Nah, demikian kita, kadang-kadang kita tanpa sadar kita telah menjadi batu sandungan. Kita bukan membuat orang makin bertumbuh, tapi kita menjadi sak bagi orang lain. Kita menjadi batu sandungan. Karena itu pesan saya dari renungan ini adalah teruslah berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain dan bukan menjadi batu sandungan. Kita jadi berkat sehingga orang dapat mengenal Tuhan lebih baik. Seperti kata firman Tuhan tadi, Matius 5 ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga." Kiranya renungan atau ilustrasi khotbah Kristen lucu dan kocak ini menjadi berkat bagi kita. Dan biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan lewat kehidupan kita. Sebelum saya selesai, saya mengingatkan kita sekalian bahwa saya mohon dukungan atas channel saya ini agar channel ini terus berkembang. Banyak orang diberkati, dan yang paling penting,
nama Tuhan boleh dimuliakan. Pesan saya terakhir adalah dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, beri komentar yang positif tentunya, yang membangun dan memberkati, dan share, berbagi kepada saudara-saudara yang lain dimanapun mereka berada, entah itu keluarga, teman, sahabat, atau orang-orang yang dekat dengan Anda dan orang-orang yang mencintai dan Anda cintai mereka. Dengan cara apa? Tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar saudara-saudara dapat mendapatkan video-video terbaru dari kami dan notifikasi-notifikasi terbaru dari kami. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Shalom. God bless you. Tuhan selalu menyertaimu dan memberkatimu. Sampai jumpa di channel-channel selanjutnya dan video-video selanjutnya. Tuhan memberkati. Sekali lagi, God bless you all. Tuhan memberkatimu.